Bab 901, Makanlah Aku Pukulannya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Untungnya, dia baru saja meminum beberapa pil-pil pengumpul roh dan berhasil, dan dia memulihkan sedikit energi sebenarnya selama musim gugur, memungkinkan dia untuk menstabilkan sosoknya di udara sekitar 100 meter. Pada saat ini, San Haijing telah meninggalkan tangan kanannya, melayang di udara sendirian, gemetar. Boom! Terdengar suara gemuruh, seolah datang dari cakrawala yang jauh. Di saat yang sama, cahaya dari pegunungan dan lautan perlahan berubah menjadi merah tua senja. Nafas kuat yang datang bersama cahayanya seperti genderang yang menghantam jantung, menakutkan. Ledakan, terjadi ledakan lagi. Cahaya itu perlahan menghilang. Monster berwajah manusia dan bertubuh ular muncul di udara. Wajahnya adalah wajah manusia, dengan fitur wajah yang lengkap. Yang aneh adalah matanya sangat ramping, dan pupil kecil terlihat di dalamnya, memberikan semburan cahaya dingin. Hidungnya tidak memiliki batang hidung yang terangkat, hanya 2 lubang hidung. Mulut, bagian paling normal dari wajahnya, merupakan mulut besar dengan bibir tipis yang belum terbuka. Dari bawah lehernya terdapat tubuh ular bersisik merah tua yang melingkar membentuk bola. Dilihat dari ukurannya, panjang tubuh ular ini mendekati 100 meter. Sejak kemunculannya, sepasang mata menatap Fang Yu, mata mereka tajam dan menyeramkan. Bahkan Fang Yu merasakan rambutnya berdiri entah kenapa saat bertemu dengannya. Ini bukanlah rasa takut, tapi semacam kewaspadaan dari alam bawah sadar. Makhluk yang menyerupai lilin 9 yin ini memberikan perasaan yang sangat berbahaya kepada manusia. Apakah ini benar-benar lilin 9 yin yang legendaris? Fang Yu memandang roh ganas dengan wajah manusia dan tubuh ular di depannya, matanya terkejut. Terlepas dari penampilan atau aura berbahayanya, roh jahat berwajah manusia dan tubuh ular mirip dengan lilin roh jahat kuno yang legendaris dengan 9 katoda. Berbeda dengan naga dan burung phoenix yang dikenal sebagai binatang buas. Keberadaan 9 lilin yin melambangkan dingin dan kegelapan. Di antara berbagai mitos dan legenda yang pernah dilihat Fang Yu, Zhu Jiyin dipuji sebagai roh jahat paling berbahaya, membunuh ribuan makhluk. Jangan dipikir-pikir, bagaimana bisa itu lilin 9 yin yang asli? Saat ini, suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar di otak Fang Yu. Kelihatannya sangat mirip, kata Fang Yu. Seperti itulah, Li Huoyu berkata, lilin 9 warna yang asli muncul, apalagi melihatnya. Daerah ini bukan lagi tempat di mana makhluk dapat tinggal. Tepatnya, dalam 1000 kilometer semua makhluk harus menghilang. Mendengarkanmu, tidak, aku hanya mengingat Zhu Jiyin, tapi aku lupa guru mana yang membawakannya kepadaku. Sepertinya itu yang pertama, dan sepertinya. Pokoknya, aku tidak bisa mengingatnya, kata Li Huoyu. Bagaimana dengan San Haijing? Apakah kamu punya kesan? Fang Yu bertanya lagi. Ini, mungkin, tapi aku tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Li Huoyu tiba-tiba menjadi ragu dan berkata, sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Fang Yu berkata, saya adalah majikan Anda saat ini. Masuk akal jika Anda tidak memiliki keraguan terhadap saya. Ini terutama tentang artefak lain, saya tidak bisa berkomentar banyak. Li Huoyu berkata tanpa daya, sebenarnya, saya benar-benar tidak memiliki kesan apapun tentang San Haijing ini. Yah, aku percaya padamu sekali. Fang Yu berkata, apakah itu kandil 9 yin asli atau bukan, tidak apa-apa menyebutnya lilin 9 yin untuk saat ini. Dalam proses berkomunikasi dengan Li Huoyu, roh ganas ini, yang tampak seperti lilin 9 yin, terus menatap Fang Yu, tidak bergerak. Apa yang ingin dilakukannya? Fang Yu bingung. Namun saat ini, dia merasakan perasaan aneh di bawah kakinya. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa dia tidak tahu kapan. Betisnya terbungkus lapisan batu abu-abu. Petrokimia. Fang Yu mengangkat alisnya dan menarik kakinya dengan kuat. Bagian petrokimianya cukup keras, kali ini bahkan tidak pecah. Pada saat yang sama, batu-batu ini menyebar ke atas dengan cepat seolah-olah memiliki kemampuan untuk tumbuh. Fang Yu berusaha memaksa bagian-bagian petrokimia ini melepaskan diri. Namun saat ini, Zhu Jiyin tiba-tiba membuka mulutnya. Oh, ada suara yang sangat aneh di mulutnya. Udara hitam meledak menuju lokasi Fang Yu. Dalam sekejap, Fang Yu ditelan energi hitam. 2 atau 3 detik kemudian, Zhu Jiyin membuka mulutnya lagi dan menghembuskan napas. Energi hitam yang meresap ke posisi Fang Yu terhempas.
Di udara, hanya tersisa satu patung batu. Dari segi bentuk tubuh, itu adalah Fang Yu. Melihat pemandangan ini, Wang Changhe tampak bahagia. Jiuyin Lilin mengubah Fang Yu menjadi patung batu. Wang Changhe menghela nafas kuat dan terbang menuju lokasi Fang Yu. Namun saat ini, Zhu Jiuyin tiba-tiba pergi. Tubuh bagian atasnya mencondongkan tubuh ke depan dan terbang lurus menuju Fang Yu. Wang Changhe segera berhenti. Menghadapi roh yang ganas ini, dia juga merasa takut. Zhu Jiuyin dengan cepat mendekati posisi Fang Yu, dan ada senyuman dingin di wajah aneh itu. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, seolah ingin menelan Fang Yu ke dalam mulutnya. Ledakan, tapi saat ini, patung batu di depanku tiba-tiba meledak. Jika kamu lapar, beri aku pukulan. Di antara kerikil, kepalan tangan emas meledak. Oh, Zhu Jiuyin menjerit tajam, dan tiba-tiba berhenti dalam ledakan suara. Ledakan, tinjunya mengenai wajah Zhu Jiuyin, dan seluruh kepalanya langsung meledak, meluas ke tubuh ular yang sangat panjang di belakang. Meledak, percikan batu yang hancur. 15 detik kemudian, semangat ganas yang membuat orang merasa tidak nyaman menghilang. Di udara, angin sepoi-sepoi bertiup dan hening. Cahaya kitab gunung dan laut menghilang, berubah kembali menjadi buku biasa, dan jatuh. Ekspresi Wang Changhe berubah dan dia segera berangkat, ingin menangkapnya. Wow, tapi pada saat ini, sebuah bayangan muncul. Kitab suci gunung dan lautan terus jatuh ke tangan Fang Yu. Dengan kekuatanmu, kamu jelas tidak bisa mengendalikan senjata ajaib ini. Fang Yu memandang Wang Changhe di bawah dan tersenyum. Dan senjata ajaib yang bagus tidak boleh dikubur di sini. Jadi, aku menertawakannya. Fang Yu meletakkan pusaka keluarga Wang ini di ruang penyimpanan cincin halus di depan wajah Wang Changhe. www.novelringan.com. Wajah Wang Changhe kelabu seperti kematian, dan bibirnya menggeliat, tetapi dia tidak bisa mengatakannya kata. Dia tahu, semuanya sudah berakhir. Dia dikalahkan, dan keluarga Wang juga dikalahkan. Kekalahan telah selesai dan tidak ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Fang Yu memegang Wang Changhe dengan satu tangan, kembali ke puncak panggung seni bela diri, dan muncul di depan semua orang. Melihat harapan terakhir, tetua ketiga juga ditangkap oleh Fang Yu, tanpa sedikit pun perlawanan. Kaki keluarga Wang lemah. Jangan, Wang Mingtong meratap, menyemburkan seteguk darah, jatuh ke tanah dan pingsan. Di kejauhan, Wang Xuanfan membuka matanya lebar-lebar, memandang Fang Yu di udara dan Wang Changhe di tangannya, giginya terkatup. Pelanggan lainnya, dengan wajah pucat, terus menggelengkan kepala, tidak mau mempercayai kenyataan di depan mereka. Air mata Wang Xiaodan mengering, dan dia tidak dapat berbicara lagi. Wang Xiaofeng, yang sedang duduk di kursi roda, memandang Fang Yu. Kebencian dan kemarahan yang asli tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, ada ketakutan yang mendalam. Adapun Tianjiao lainnya dari keluarga Wang, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke arah Fang Yu. Penonton di panggung penonton juga menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, mulut mereka tidak bisa ditutup lagi. Ini adalah tetua ketiga dari keluarga Wang. Biksu Fasefit yang menjaga keluarga kerajaan. Bahkan dia bukan lawan Fang Yu. Sebelum tiba hari ini, mereka mengira akan melihat duel indah antara dua pria kuat itu. Namun hasilnya, konfrontasi ini telah meningkat dari individu, dan ke seluruh keluarga. Dan prosesnya, tidak mengalami pasang surut seperti yang dibayangkan, melainkan hantaman sepihak. Fang Yu sendiri, secara sepihak menghancurkan keluarga Wang, yang dikenal sebagai keluarga pertama di ibu kota utara. Semua ini adalah apa yang kamu minta pada dirimu sendiri. Aku tidak berpikir aku akan melakukannya padamu, kata Fang Yu di udara. Di sela-sela kata-katanya, dia menyapu keluarga Wang dengan merendahkan. Keluarga Wang seperti tikus yang ketakutan dan melarikan diri seolah menghindari pandangan Fang Yu. Bahkan banyak orang yang langsung roboh ke tanah. Ini keluarga pertama, ekspresi Fang Yu sedikit sinis. Biarkan mereka pergi, saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Wang Changhe memandang Fang Yu dan berkata dengan suara pelan. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Wang Changhe, dan berkata, jika kamu menanggung akibatnya, menurutmu konsekuensi apa yang harus kamu tanggung? Saat ini, Wang Changhe menjadi lebih tua dan menjawab, saya bersedia memberikan hidup saya. Apa gunanya saya menginginkan hidup Anda? Kata Fang Yu. Hati Wang Changhe bergetar, wajahnya menunjukkan keputusasaan,
dan dia berhenti berbicara. Ia mengetahui bahwa masih ada beberapa sesepuh yang berlatih di luar, dan ada kemungkinan tertentu untuk dapat menghubungi. Tetapi pada saat ini, meskipun mereka dihubungi, mereka tidak dapat buru-buru kembali. Bahkan jika dia bisa bergegas kembali, itu belum tentu menjadi lawan Fang Yu. Di tangan sebelumnya, perasaan terbesar Wang Changhe adalah kelemahan. Di tengah masa fit, ia sudah menonjol di dunia luar. Tapi di depan Fang Yu, dia merasa tidak berdaya. Kecepatan Fang Yu terlalu cepat sehingga mantranya tidak dapat menangkap posisi tersebut. Bahkan jika terkena mantra, Fang Yu tidak akan terluka parah karena tubuhnya yang kuat, bahkan tidak terluka sama sekali. Selain itu, energi sejati dan akumulasi keterampilan Fang Yu jauh lebih kuat darinya. Namun, aura di tubuh orang ini ditampilkan sepanjang periode pemurnian Qi. Tidak peduli seberapa kuat nafasnya, itu tetaplah nafas masa pemurnian. Ini adalah sesuatu yang masih membuat Wang Changhe bertanya-tanya. Fang Yu meraih Wang Changhe dan melihat keluarga Wang yang menggigil di bawah. Dia tidak berpikir sejenak bagaimana menghadapinya. Sejujurnya, Wang Mingtong bersikeras untuk membuatnya jijik. Kalau tidak, dia pasti sudah lama pulang ke rumah untuk tidur siang. Fang, Tuan Fang, keluarga kerajaan kami, bersedia sujud dan menuntut pengadilan, saya harap Anda dapat melepaskan kami. Tuan Wang Xinghe berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar. Di depan banyak orang luar, melakukan hal seperti itu. Kehilangan martabat, tapi Wang Xinghe tidak bisa menahannya. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Fang Yu, membunuh semua anggota keluarga kerajaan yang hadir hanyalah masalah mengangkat tangannya. Bahkan ketiga tetua bersedia memberikan nyawa mereka sebagai ganti masa depan keluarga kerajaan mereka yang lain. Dia hanya bisa mengampuninya. Martabat hanya bisa dimiliki jika lebih kuat dari yang lain. Saat ini, karena keluarga Wang mereka memilih pihak lain untuk melakukannya, mereka hanya dapat menanggung konsekuensinya. Sebagai tuan, dia harus mengambil tanggung jawab dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa keluarga kerajaan lainnya. Wang Xinghe memimpin, dan keluarga kerajaan lainnya terguncang. Beberapa orang ragu-ragu, yang lain berlutut. Dalam menghadapi kehidupan yang berharga, martabat bukanlah apa-apa. Terutama di hadapan Fang Yu, yang jelas-jelas berada di atas beberapa tingkatan, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengangkat kepala. Puff-puff, satu demi satu, keluarga kerajaan berlutut di tanah, kepala mereka menempel ke tanah dan menundukkan kepala. Fang Yu ingin membiarkannya, tetapi dia tidak menyangka sekelompok orang ini tiba-tiba berlutut. Saat ini, ada keheningan di antara penonton. Semua orang melihat sosok yang mengenakan jubah platinum dan berlutut di tanah, wajah mereka hanya terkejut. Raja keluarga pertama yang tak terkalahkan, dikalahkan sepenuhnya oleh Fang Yu. Orang-orang yang berseragam jubah platinum ini selalu unggul di ibu kota utara pada hari kerja. Bahkan pelayan keluarga kerajaannya pun bisa pamer di luar. Tapi hari ini, mereka hanya bisa menundukkan kepala bangsawan dan berlutut memohon belas kasihan. Sejujurnya, pemandangan ini membuat banyak orang yang hadir merasa lega dan bahagia. Terutama memikirkan adegan Wang Mingtong sebelumnya untuk menyelamatkan orang dan secara paksa membuat marah Fang Yu, itu bahkan lebih nyaman. Keluarga Wang memiliki akhir yang seperti itu. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang itulah yang pantas mereka dapatkan. Tuan Huaixu, cepatlah. Saya tidak tahu berapa lama Tuan Fang Yu bisa bertahan. Qi Ruoxing mengertakkan gigi, matanya sedikit memerah, dan berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah alasan Huaixu terbang perlahan adalah untuk menunggunya. Saudara Fang Yu, seharusnya tidak ada yang salah. Huaixu melihat Qi Ruoxing sangat khawatir, dan berkata lega. Tapi Qi Ruoxing tidak mendengarkan sama sekali, hanya bergegas maju dengan putus asa. Segera, dia kembali ke gerbang Wang bersama Huaixu. Saat ini, gerbang Wang tidak lagi dijaga. Huaixu dan Qi Ruoxing memasuki rumah Wang dengan mudah dan dengan cepat mendekati posisi platform kompetisi. 3 menit kemudian, Qi Ruoxing akhirnya kembali ke panggung kompetisi. Baru saja, melihat adegan sekelompok anggota inti keluarga Wang berlutut di depan Fang Yu. Mata indah Qi Ruoxing melebar, mulut kecilnya tertutup, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat pemandangan ini, bahkan Huaixu pun sedikit terkejut. Dia mengira Fang Yu tidak akan menderita, tetapi dia tidak menyangka seluruh keluarga Wang akan dipukuli dalam situasi seperti ini. Ini,
Terlalu menyedihkan. Pada hari ini, ibu kota utara berguncang. Masalah Fang Yu dari Wang menyerahkan kepalanya dan menjadi menteri seperti badai, menyapu seluruh kota dan menyebar ke seluruh musim panas. Baik itu dunia sekuler atau dunia seni bela diri, ada banyak rumor yang beredar. Berjalan di jalan, hal-hal yang dibicarakan di setiap populasi berkaitan dengan keluarga Fang Yu dan Wang. Meski masih ada pihak yang mempertanyakan kebenaran hal tersebut. Namun karena banyak sekali orang yang menyaksikan sendiri kejadian ini, hal ini menambah bobot keaslian kejadian ini. Keluarga kerajaan, yang dikenal sebagai keluarga pertama, wajahnya hilang. Pada saat yang sama, nama Fang Yu bergema sepanjang musim panas. Tengah, di daerah pegunungan di pinggiran kota Wenan, terdapat sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan, dan pada bukaannya terdapat prasasti batu raksasa dengan ukiran 3 karakter di atasnya. Istana Xian, sesosok tubuh tegap berdiri di puncak gunung di tepi lembah, memandangi bagian dalam lembah yang kini menyerupai, dan mengingat pemandangan semarak di Istana Xian tahun itu, rongga matanya agak merah. Plum bersulam asli adalah yang termuda di antara banyak murid inti Istana Xian. Bakatnya tidak terlalu menonjol, namun karena usianya yang masih muda, banyak senior yang menyayangi dan merawatnya. Dan ketika Taisang yang lebih tua tiba pada saat yang paling berbahaya, dia juga memikirkannya dan membiarkannya bertahan hidup. Kakak-kakak, penatua tertinggi, kami tidak memenuhi harapanmu. Istana Xian, kami kembali. Xiu Mei bergumam dengan air mata berlinang. Sebelum membunuh orang itu, Istana Xian tidak akan dianggap sebagai kebangkitan. Saat ini, sebuah suara datang dari udara. Xiu Mei mengangkat kepalanya dan melihat Jiang Dao mengenakan jubah ungu dan emas melayang di udara, membawa tangannya di punggung, melihat ke bawah ke lembah. Kakak, kamu keluar. Xiu Mei menyeka air mata dari matanya dan bertanya dengan gembira. Ya, jawab Jiang Dao. Xiu Mei menatap sosok Jiang Dao, ingin melihat wajahnya. Tapi Jiang Dao tetap membelakanginya, dan tubuhnya masih memancarkan perasaan yang sangat dingin. Di saat yang sama, gumpalan udara abu-abu berputar di sekitar tubuhnya. Istana Xian saat ini tidak sebanding dengan masa lalu. Jiang Dao berkata dengan acuh tak acuh, itu terlalu jauh tertinggal. Saudaraku, kita akan bekerja keras bersama di masa depan, dan Istana Xian akan dapat pulih ke puncaknya suatu hari nanti, kata Xiu Mei. Tentu saja, saya tidak hanya akan mengembalikan Istana Xian ke tampilan aslinya, tetapi juga membiarkannya mengambil posisi yang lebih tinggi. Jiang Dao tiba-tiba menoleh dan menatap Xiu Mei. Melihat wajah Jiang Dao, ekspresi Xiu Mei berubah. Sejak dia mendapatkan Chaos Orb, keseluruhan pribadi Jiang Dao perlahan berubah. Setelah lebih dari sebulan mundur, perubahan ini menjadi lebih jelas. Di Jiang Dao sekarang, matanya telah kehilangan ciri khas hitam dan putih dari manusia normal, dan keseluruhannya menjadi abu-abu samar, tanpa bola mata yang terlihat dan tidak ada panjang fokus pupil. Sehingga dia menghadapi Xiu Mei tidak tahu kemana dia melihat. Selain perubahan nyata pada matanya, ada juga perubahan halus pada fitur wajahnya. Tinggi pangkal hidung, lebar mulut, dan bahkan telinga. Perubahan di tempat-tempat ini mungkin sulit dideteksi oleh orang lain, tetapi bagi Xiu Mei yang telah memperhatikan Jiang Dao, hal itu terlihat jelas. Dia selalu merasa, Jiang Dao sekarang sangat aneh. Bukan hanya perubahan wajah, tapi juga perubahan nafas. Di masa lalu, Jiang Dao selalu memberikan perasaan hangat kepada orang-orang. Tapi Jiang Dao saat ini, begitu muncul, suhu seluruh ruangan akan turun. Dan dia membuka mulutnya untuk berbicara dengan adik-adiknya, tanpa sedikit pun emosi, seolah-olah dia sedang mencoba menelepon orang. Perasaan ini, membuat Xiu Mei sangat tidak nyaman. Dia selalu ingin dekat dengan Jiang Dao hingga dia menjadi orang yang paling dekat dengan Jiang Dao. Tapi sekarang, Jiang Dao telah melangkah semakin jauh. Mengapa patung yang kuinginkan tidak dibuat? Saat Xiu Mei sedang memikirkannya, Jiang Dao di depannya tiba-tiba bertanya. Patung itu, Xiu Mei terkejut sejenak, menunduk, dan tidak memikirkannya untuk beberapa saat. Sebelum saya mundur, saya memerintahkan Anda untuk mendirikan patung penebusan di gerbang Istana Xian. Jiang Dao bertanya dengan dingin, bukankah sebuah patung pun tidak cukup bagus untuk lebih dari sebulan? Melihat nada suara Jiang Dao menjadi dingin, wajah Xiu Mei menjadi pucat, dan berkata, beberapa senior mungkin. Jiang Dao berdiri di tempat, tidak berbicara, auranya menjadi semakin dingin. Menguasai. Saat ini,
Dua suara datang dari belakang. Kedua pria itu datang dengan cepat. Melihat Jiang Dao, kedua pria itu membungkuk dan mengepalkan tangan mereka pada saat yang sama, dan berkata, "Selamat kepada kakak karena telah pergi." Kedua orang ini adalah dua murid inti dengan senioritas tertinggi di bawah Jiang Dao. Peringkat kedua, Hong Xian. Peringkat keempat, Chen Lun. Kedua orang ini, ditambah Jiang Dao, juga disebut tiga bintang Istana Xian. Hubungan antara ketiganya selalu sangat baik. Di mana patung yang saya inginkan sebelumnya? Jiang Dao bertanya dengan dingin. Kakak, selama periode waktu ini Istana Xian baru saja didirikan, kita memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani, patung yang akan kita buat nanti, jawab Hong Xian. Chen Lun tidak berbicara, keringat di dahinya. Faktanya, mereka berdua tidak punya nyali untuk membangun patung seperti itu. Mereka tidak berani mengingat situasi saat itu, apalagi mengingat wajah Fang Yu. Pria itu apakah mimpi buruk mereka yang terdalam, ketakutan yang tak terhapuskan. Jiwa gemetar saat memikirkannya, apalagi membangun patung. Jiang Dao tidak berbicara, hanya melayang di udara, menatap dua orang di depannya dengan mata abu-abunya. Semburan paksaan yang tak terlihat menekan bahu Chen Lun dan Hong Xian. Keduanya pucat. Kakak, turnamen 100 sekte akan dibuka secara resmi dalam waktu dekat, haruskah kita mengalihkan fokus kita dulu ke? Chen Lun berpikir sejenak dan berkata, "Kakak, kami." Hong Xian mengikuti. Ledakan. Sebelum mereka selesai berbicara, mereka mendengus kesakitan, mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh. Kakak kedua, kakak keempat. Wajah Xiu Mei berubah drastis, dan dia segera berlari ke depan. Chen Lun dan Hong Xian berlumuran darah, menutupi dada mereka, mengangkat tubuh bagian atas, dan menatap Jiang Dao di depan mereka dengan mata terbelalak. Selain nyeri, mereka lebih marah. Di Istana Xian, orang yang paling mereka percayai adalah Jiang Dao. Entah itu dulu atau sekarang. Namun, Jiang Dao melakukan sesuatu terhadap mereka. Kakak, kamu. Chen Lun menatap Jiang Dao di kejauhan, baru saja hendak berbicara. Wow, pada saat ini, Jiang Dao tiba-tiba bergerak dan muncul di langit di atas mereka. Jiang Dao membuka tangannya. Ledakan. Semburan besar gas abu-abu gelombang www.novelringan.com gelombang menyembur keluar dari tubuhnya, berputar sangat cepat, seperti badai pasir. Pada saat yang sama, warna di atas lembah perlahan berubah menjadi abu-abu. Nafas yang sangat kuat terpancar dari tubuh Jiang Dao. Dalam pandangan Chen Lun, Hong Xian dan Xiu Mei, langit sangat kelabu. Adegan ini, seolah-olah akhir akan datang. Jiang Dao adalah pusat dari akhir. Dia merendahkan, tanpa sedikit pun emosi di mata abu-abunya. Aku bisa merasakan ketakutan di hatimu. Jiang Dao berkata dengan acuh tak acuh, kekacauan itu membuatmu sangat ketakutan. Aku bisa mengerti. Jadi, mulai sekarang, aku ingin menanamkan rasa takut yang lebih dalam di hatimu. Dengan cara ini, kamu bisa sepenuhnya mematuhiku. Di bawah Hong Xian dan Chen Lun, serta Xiu Mei, wajah mereka pucat dan seluruh tubuh gemetar. Di mata mereka, Jiang Dao hari ini sangat aneh, dan dia bukanlah orang yang sama dengan kakak laki-laki yang mereka kenal sebelumnya. Kakak, kamu. Wajah Xiu Mei tidak berdarah, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir turun. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, saya berbeda dari sebelumnya. Jiang Dao berkata, ya, saya memang berubah. Pada saat yang sama, Anda harus berubah. Saya tidak membutuhkan apa yang disebut persahabatan antar saudara, saya hanya membutuhkan kesetiaan mutlak. Jika kamu benar-benar ingin meremajakan Istana Xian, kamu harus memahami pikiranku. Setelah berbicara, Jiang Dao melambaikan tangan kanannya ke depan. Panggilan, sekelompok besar gas abu-abu menukik ke bawah. Menguasai. Detik berikutnya, energi abu-abu menelan. Ketiga orang di tanah sepenuhnya, dan tangisan Xiu Mei berhenti tiba-tiba. Fang Yu berdiri di depan ladang obatnya sendiri untuk memeriksa pertumbuhan bahan obat ini. Sejak belimbing ditanam kembali, vitalitas tanah di seluruh rumah menjadi 10 kali lebih kuat dibandingkan di sudut manapun di dunia. Oleh karena itu, pertumbuhan tanaman herbal 10 kali lebih baik dari biasanya. Banyak tumbuhan telah tumbuh, sedangkan untuk kebun sayur di sebelahnya, situasi pertumbuhannya bahkan tidak bisa digambarkan lagi. Pada dasarnya, apapun benih yang ditanam di dalam tanah, benih tersebut dapat tumbuh hingga kondisi terbaiknya dalam waktu sekitar 1 jam.
Tentu saja hal ini akan menghilangkan asyiknya menanam sayuran. Namun, Fang Yu di masa lalu tidak terlalu berpikir untuk bermain di kebun sayur. Tuan Fang, Tuan Zheng Ze ada di sini, dan dia bilang dia ada hubungannya denganmu. Cahaya lembut menyala, dan Ye Sengshui muncul di belakang Fang Yu. Zheng Ze, bawa dia ke sini, kata Fang Yu. Oke, Ye Sengshui setuju. Setelah beberapa detik, cahaya lembut lainnya menyala, dan Zheng Ze datang ke sisi Fang Yu. Saat pertama kali saya tiba di tempat ini, saya bisa mencium aroma tanaman herbal yang menyengat. Ketika Zheng Ze melihat Fang Yu berjongkok di depannya untuk mengamati sesuatu, dia tidak berani bersuara untuk beberapa saat. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya tanpa menoleh ke belakang. Fang Yu tiba-tiba bertanya, Zheng Ze terkejut, dan kemudian berkata, Tuan Fang, seperti ini, karena perbuatanmu kemarin, keluarga-keluarga terkemuka di ibu kota utara bersama-sama menandatangani surat kepada Huaixu. Oh, apakah orang-orang ini akan menyatakan perang terhadapku? Fang Yu berdiri, menoleh dan bertanya. Tidak, tentu saja tidak, guru memintaku untuk membawa surat ini. Zheng Ze mengeluarkan amplop dari saku bagian dalam kemejanya, berjalan ke depan, membungkuk, dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Dibandingkan sebelumnya, postur Zheng Ze menjadi lebih hormat. Meskipun dia tidak berpartisipasi secara pribadi dalam apa yang terjadi kemarin, dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Namun, dari informasi yang dia dengar, dia sudah bisa membayangkan dalam benaknya adegan ketika Fang Yu menghancurkan keluarga Wang sendirian, pasti sangat mengejutkan. Oleh karena itu, menghadapi Fang Yu lagi, sulit bagi Zheng Ze untuk tidak menunjukkan wajah hormatnya. Dia mengagumi Fang Yu dari lubuk hatinya. Fang Yu mengambil amplop itu dari Zheng Ze. Mengeluarkan surat di dalamnya, Fang Yu mengangkat alisnya setelah melihatnya. Isi surat ini sekitar 500 kata, dan sebagian besar menyanjung Fang Yu. Penampilan heroik macam apa, kata-kata yang tak tertandingi yang telah digunakan. Namun nyatanya, kata-kata ini berputar-putar, dan bagaimanapun juga, hanya ada satu arti sebenarnya. Setelah melihat kekuatan Fang Yu, mereka memutuskan untuk menghormati Huaixu, menghormati asosiasi Budo, dan mereka akan saling membantu jika ada persyaratan dari asosiasi Budo di masa depan. Di bawah surat ini, Anda dapat melihat tanda tangan para kepala keluarga besar. Ini adalah surat integritas investasi yang menunjukkan sikap keluarga-keluarga tersebut. Jelas sekali, kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu mengejutkan mereka. Tinju besar adalah kata terakhir, inilah kebenaran selama berabad-abad. Fang Yu membaca isi surat itu dan menyerahkannya kembali kepada Zheng Ze. Tuan Fang, semua keluarga besar telah mengundang Anda untuk bertemu dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda. Zheng Ze bertanya lagi. Lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk menerima sanjungan mereka, kata Fang Yu. Baiklah, kalau begitu aku akan mematikan semua undangan untukmu. Zheng Ze menunduk dan berkata. Setelah Zheng Ze selesai berbicara, dia hendak pergi. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, saya harap alamat saya tidak terungkap, jika tidak maka pasti akan menimbulkan banyak masalah. Zheng Ze membeku sesaat, lalu mengangguk, dan membungkuk, saya pasti akan merahasiakannya. Keluarga Wang sudah lama berada di sana, jadi inilah waktunya untuk turun dan menghirup asap dan debu dari dasar kita. Memang benar, mereka pantas mendapatkannya. Dulu mereka sombong, tapi sekarang saatnya mereka jatuh. Petik 2. Daripada membahas keluarga Wang, lebih baik membahas Fang Yu itu. Siapa dia? Begitu kuat, mengapa namanya tidak ada dalam daftar suci Biro Surgawi? Meski sudah lewat 1 hari, namun pembahasannya masih sangat hangat. Di kalangan pencaksilat ibu kota utara, berbagai kelompok dan tempat sedang mendiskusikan masalah ini. Mengenai runtuhnya keluarga Wang, kebanyakan orang merasa senang. Selain secara psikologi mirip dengan kebencian terhadap orang kaya, itu lebih karena bau mulut. Karena sebelumnya, keluarga Wang terlalu sombong dan mendominasi, serta memancing banyak musuh. Sekarang, seseorang menggantikan mereka dan memukuli keluarga Wang yang gigih, membuat keluarga Wang tidak berwajah dan menghancurkan martabat, yang sungguh menyenangkan. Tentu saja, setelah vitalitas keluarga Wang terluka parah, yang paling bahagia. Tidak ada yang lebih bahagia dari keluarga top lainnya. Kecuali keluarga Wei, yang pingsan karena insiden semi roh di pagi hari, 6 keluarga yang tersisa, Lin,
Ma, Guan, Fan, Wan, dan Qi semuanya sangat bahagia. Pada awalnya, apa yang disebut 8 keluarga besar hanya disandingkan secara paksa. Namun kini, keluarga Wang yang mengalami kerugian besar terjatuh dari altar. Artinya, 6 keluarga tersisa yang belum pernah mengadakan event besar dan masih mempertahankan sebagian besar kekuatannya akan berpeluang merebut posisi pertama. Di antara mereka, keluarga Lin yang selalu menjadi keluarga kedua memiliki peluang terbaik untuk mencapai puncak. Namun kekuatan keluarga Lin tidak jauh berbeda dengan 5 keluarga besar lainnya. Oleh karena itu, setiap keluarga memiliki peluang relatif. Itu tergantung siapa yang bisa memanfaatkan peluang terbaik saat ini. Rumah keluarga Lin. Berbeda dengan Wanhe Villa milik keluarga Wang, mansion keluarga Lin bentuknya sangat biasa saja, tidak jauh berbeda dengan beberapa keluarga kaya dunia. Saat ini, di ruang kerja, seorang pria berpenampilan serius duduk di meja. Di hadapannya berdiri 2 orang wanita. Salah satu dari mereka jelas lebih tua, mengenakan congsam ramping dan mewah, dengan wajah bagus dan riasan tipis, dan secara keseluruhan memancarkan temperamen yang lembut dan intelektual. Dan di samping wanita ini, berdiri seorang gadis yang tampaknya berusia sekitar 25 tahun. Gadis itu memiliki rambut hitam legam, yang di punggungnya seperti air terjun. Di bawah alis daun willow ada sepasang mata pil phoenix, bagian putih matanya jernih, bola mata hitam tertanam di dalamnya, dan bersinar. Ciri-cirinya sempurna dan kulitnya putih. Dengan wajah seperti itu, riasan justru memberikan efek sebaliknya. Gadis itu mengenakan seragam pencaksilat berwarna hitam dengan pedang panjang di pinggang kirinya, dengan temperamen yang dingin. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa alis ketiga orang dalam penelitian ini agak mirip. Saya akan berlatih. Gadis itu berkata dengan hampa sambil menatap pria di depannya. Zilan, ayahmu datang kepadamu, dia ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Kata wanita di samping. Wanita yang berbicara adalah ibu Lin Zilan, He Ziying. Pria yang duduk di meja adalah suami He Ziying dan ayah Lin Zilan, Lin Zengqiong. Ada apa? Katakan saja dengan cepat, aku harus pergi. Berlatih setelah aku selesai berbicara. Lin Zilan masih tanpa ekspresi, berkata dengan dingin. Bagaimana sikapmu? Lin Zengqiong mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya memiliki sikap ini dan selalu begitu. Jika Anda tidak dapat memahaminya, Anda tidak perlu berbicara dengan saya. Lin Zilan tidak bergeming, menatap langsung ke Lin Zengqiong, dan menjawab. Kamu, Lin Zengqiong menatap Lin Zilan, terengah-engah karena marah. Tidak apa-apa, ayahmu melakukan banyak hal akhir-akhir ini, dan suasana hatinya agak tidak sabar. Jangan terlalu mengenalnya. Melihat situasinya tidak baik, He Ziying di samping segera mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik kepada Lin Zilan. Lalu gelombang www.novelringan.com dia menoleh dan mengedipkan mata ke Lin Zengqiong dengan putus asa. He Ziying sangat jelas tentang karakter putrinya. Jika Anda benar-benar ingin berbicara dengannya, Anda harus mengikuti maksudnya, jika tidak maka pasti akan putus. Lin Zengqiong menerima kedipan mata He Ziying dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya. Kamu seharusnya sudah mendengar apa yang terjadi kemarin. Lin Zengqiong bertanya. Lin Zilan menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Zilan tinggal di ruang latihan kemarin dan tidak pernah pergi. He Ziying segera berkata, Lin Zengqiong ingin mengatakan banyak kebenaran untuk mengajari Lin Zilan agar peduli dengan masalah saat ini. Tapi melihat ekspresi ketidakpedulian Lin Zilan, dia menolak gagasan itu lagi dan berdiri. Kemarin, seorang pria bernama Fang Yu pergi sendirian ke Villa Wanhe milik Wang. Lin Zengqiong berkata, dia dengan mudah mengalahkan Wang Xuanfan, orang arogan nomor 1 di keluarga Wang, dan kemudian satu demi satu. Selesaikan dengan para elit, sampai nanti, para tetua penjaga keluarga Wang keluar dari gunung dan masih tersesat. Akhirnya, anggota inti keluarga Wang berlutut di depan pria ini, memohon belas kasihan. Masalah ini kini telah menyebar ke seluruh ibu kota utara. Kamu harus mengetahuinya. Ekspresi Lin Zilan masih belum tidak banyak berubah. Karena masalah ini tidak berpengaruh padanya. Mengapa kamu mencariku? Lin Zilan bertanya lagi. Saya mendengar bahwa pria bernama Fang Yu masih sangat muda. Dia tampaknya baru berusia awal 20-an. Lin Zengqiong sedang berbicara, tetapi Lin Zilan mengerutkan alisnya dengan daun willow.
Apa yang ingin kamu katakan? Lin Zilan menyela Lin Zengqiong dan berkata, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang penting, aku akan pergi berlatih. Melihat Lin Zilan tidak menunjukkan wajah apapun, Lin Zengqiong menjadi marah. Sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga, bagaimana dia bisa menahan nada seperti itu? Namun kali ini, dia kembali bersentuhan dengan mata He Ziying. Memikirkan hal berikutnya, dia harus mendapatkan persetujuan Lin Zilan untuk melanjutkan. Dia menarik napas dalam-dalam lagi, dan dengan paksa menahan amarah di dalam hatinya. Kamu, jangan khawatir, aku akan membicarakan bisnis. Lin Zengqiong menahan amarahnya dan berkata. Lin Zilan berhenti dan memandang Lin Zengqiong. Aku ingin kamu bertemu Fang Yu, kata Lin Zengqiong. Mendengar kata-kata ini, Lin Zilan mengerutkan kening lebih dalam. Kenapa aku harus bertemu dengannya? Lin Zilan bertanya. Berteman dengannya sangat berarti bagi Anda, kata Lin Zengqiong. Aspek manakah yang sangat penting? Lin Zilan bertanya. Ekspresi Lin Zengqiong terhenti, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk beberapa saat. Bahkan, dia meminta Lin Zilan untuk mengenal Fang Yu hanya untuk menjalin hubungan baik. Meskipun kepribadian Lin Zilan tidak baik, di antara remaja putri keluarga Lin, baik penampilan maupun bakat, mereka adalah yang terbaik. Setelah mendengar bahwa Fang Yu tampak muda, sempoa Lin Zengqiong terpukul. Sekarang keluarga Wang sedang terpuruk, keluarga Lin bisa naik ke puncak selama mereka memanfaatkan kesempatan. Ada banyak cara untuk mencapai puncak. Yang paling mudah adalah menjalin hubungan baik dengan Fang Yu. Lin Zengqiong ingin menggunakan Lin Zilan untuk mengambil garis keturunan atas, sehingga keluarga Lin dapat mengalahkan keluarga bangsawan lainnya, sehingga menjadi keluarga pertama yang baru. Namun karakter putrinya sendiri membuatnya pusing. Saya tidak tertarik. Melihat Lin Zengqiong tidak bisa menjawab, Lin Zilan berbalik dan pergi. Hei, Zilan. Pada saat ini, He Ziying menarik keluar Lin Zilan, memutar matanya, dan berkata, ayahmu bodoh dan tidak tahu. Sudah kubilang, dia memberitahumu ini Fang Yu, karena ini. Wei Fang Yu memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Keluarga Wang, dikalahkan oleh ilmu pedangnya. Ayahmu memberitahumu Fang Yu, hanya untuk membiarkanmu berkomunikasi tentang ilmu pedang, sehingga meningkatkan ilmu pedangmu. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Lin Zilan akhirnya berubah. He Ziying melirik Lin Zengqiong, matanya penuh kemenangan. Sebagai seorang ibu, dia sangat mengenal karakter Lin Zilan. Hanya seorang idiot pedang, Lin Zilan tidak peduli tentang apapun kecuali pedangnya. Oleh karena itu, untuk membuat Lin Zilan tertarik, dia hanya bisa memaksa Fang Yu untuk bergaul dengan ilmu pedang. Bagaimana caraku bertemu dengannya? Lin Zilan memandang Lin Zengqiong di depannya dan bertanya. Setelah mendengar pertanyaan ini, Lin Zengqiong melirik He Ziying, dengan senyuman di wajahnya. Aku punya caraku sendiri untuk menghubunginya. Aku akan memberitahumu waktu yang tepat. Aku akan datang kepadamu hari ini, hanya untuk menanyakan sikapmu, kata Lin Zengqiong. Beritahu aku jika kamu menemukan seseorang. Lin Zilan berkata dengan dingin, berbalik dan keluar dari ruang kerja. Keluarga Qi. Berdiri di atap, Qi Hongshan memandangi danau besar di belakang. Ayah, apa yang kamu cari? Qi Ruoxing bertanya, berdiri di belakang Qi Hongshan. Aku dengar kamu menyelinap keluar rumah kemarin, apa yang kamu lakukan? Qi Hongshan menoleh, memandang Qi Ruoxing, dan bertanya. Wajah Qi Ruoxing berubah dan berkata, saya hanya keluar jalan-jalan. Mengalami pertarungan itu secara pribadi, aku seharusnya tidak tenang sampai sekarang, kan? Qi Hongshan berkata sambil tersenyum. Melihat ekspresi Qi Hongshan, Qi Ruoxing tahu, ayahnya tahu segalanya. Kemarin, meskipun sudah diperingatkan oleh Qi Hongshan, dia menyelinap keluar dari rumah Qi untuk melihat pertarungan Fang Yu dan Wang Xuanfan. Sekarang, insiden Dongchuang telah terjadi. Tapi sekarang, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Ya, saya pergi menonton pertandingan antara Fang Yu dan Wang Xuanfan kemarin. Qi Ruoxing menunduk dan menjawab dengan suara rendah. Lihatlah, Qi Hongshan mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Qi Ruoxing. Qi Ruoxing membeku sesaat, mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Dia pikir dia akan dikritik dan dihukum, tetapi ternyata Qi Hongshan sedang tersenyum. Ayah, kamu. Qi Ruoxing membuka mata indahnya dan ingin mengatakan sesuatu. Sejak kamu pergi menonton pertandingan Fang Yu kemarin, apakah kamu sudah berkomunikasi dengannya? Qi Hongshan bertanya sambil tersenyum.
Petik 2. Qi Ruoxing mengingat kejadian kemarin. Dia buru-buru bergegas ke rumah Wang dengan kesombongannya. Fang Yu, yang awalnya mengira sesuatu telah terjadi, menerima sujud dari anggota inti keluarga Wang. Qi Ruoxing sangat terkejut dengan kejadian ini. Lalu, Fang Yu dan Huaixu ingin pergi. Sebelum pergi, Huaixu mengucapkan beberapa patah kata kepada Fang Yu. Fang Yu menoleh untuk melihat Qi Ruoxing, dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu masih kurang percaya pada kekuatanku." Setelah berbicara, dia mengusap kepala Qi Ruoxing sebelum pergi. Memikirkan momen ini, pipi Qi Ruoxing sedikit merah. "Ya, ada sedikit pertukaran." Qi Ruoxing menjawab dengan suara rendah. Melihat perubahan ekspresi Qi Ruoxing yang tiba-tiba, Qi Hongshan sedikit menyipitkan mata dan tersenyum. "Qinger, apakah kamu?" Aku, dia adalah penyelamatku. Aku hanya." Qi Ruoxing tersipu dan berbicara dengan tidak jelas. Ketika Qi Hongshan melihat penampilan putrinya, dia mengetahuinya di dalam hatinya. Lagi pula, dia juga masih muda. Dengan cara ini, akan ada lebih banyak peluang. Qi Hongshan melangkah maju dan tersenyum. "Qinger, aku punya tugas untuk ayahku." Mengintip ke langit, halaman dalam. Lao Bai, setelah apa yang terjadi kemarin, apakah orang yang memiliki separuh nama di Monumen Tongxian siap memasang peti mati? Kata lelaki tua botak yang berdiri di samping Bai Konggu. Keduanya menatap Monumen Tongxian di depan mereka. Bai Konggu tidak menjawab, hanya menatap setengah namanya. Sebuah karakter persegi, dengan titik kecil di belakangnya, rupanya baru saja mulai mengukir karakter tersebut, namun entah kenapa tiba-tiba berhenti. Orang yang menghancurkan keluarga Wang kemarin bernama Fang Yu. Orang tua botak itu melanjutkan, "Lihat ini, jika kamu memasukkannya ke dalam karakter Yu, sepertinya masuk akal." Bai Konggu mengerutkan kening dan menyentuh janggut putih di dagunya, tapi tetap tidak berbicara. Faktanya, tidak masuk akal melihat bagaimana kata ini dikelompokkan. Titik-titik kecil setelah karakter persegi dapat masuk akal bila digunakan untuk mengelompokkan karakter apapun, karena hanya ada titik-titik kecil tersebut. Namun, Fang Yu kemarin, apa yang mengejutkan musim panas memang patut untuk dipikirkan. Kekuatan yang dapat menghancurkan keluarga Wang harus melampaui peringkat teratas. Di daftar suci, beberapa orang mungkin bisa melakukan hal yang sama, tapi prosesnya tidak semudah itu. Lalu, kekuatan Fang Yu dapat dipastikan berada di atas daftar suci. Dengan cara ini, dewa-dewa luar, surga, dan daftar suci dapat dikecualikan. Dengan kata lain, nama Fang Yu harus muncul di 3 daftar di pelataran dalam. 2 daftar lainnya tidak mencantumkan nama Fang Yu. Pada Tugu Tongxian terdapat karakter persegi. Dari sudut pandang ini, nama ini mungkin benar-benar Fang Yu. Bai Konggu berpikir sejenak, menoleh untuk melihat lelaki tua botak itu, dan berkata, "Kamu memikirkan cara untuk membawa Fang Yu ke Biro Jutian." "Saya ingin bertemu dengannya. Tidak mudah untuk menghubunginya," kata lelaki tua botak itu. "Beri dia rasa manis, kamu selalu bisa menarik perhatiannya," kata Bai Konggu. "Manisnya, jika dia benar-benar separuh dari nama di tablet Tongxian, rasa manis seperti apa yang bisa menarik perhatiannya?" Orang tua botak itu membuka matanya dan berkata, "Jangan terlalu khawatir, lakukan saja apa yang aku katakan." Bai Konggu mengerutkan kening dan berkata, berita besar, apakah Nyonya Bai ada di sini?" Saat keduanya berbicara, sebuah suara cemas datang dari luar. Seorang pria gemuk bergegas masuk dari luar, terengah-engah dan berkeringat banyak. "Aku sudah mengatakannya berkali-kali sebelumnya, gelombang www.novelringan.com, gelombang apapun yang terjadi, jangan lari ke halaman dalam, apalagi jika tubuhmu berat." Bai Konggu menegur, "Maaf, Bai tua, aku terlalu cemas." Pria itu terengah-engah dan berjalan menuju Bai Konggu. "Apa yang telah terjadi?" Bai Konggu bertanya. Kemarin, bukankah kita mendeteksi bahwa 3 reruntuhan kuno telah dibuka?" Kata pria itu. "Ya." Bai Konggu mengangguk dengan lembut. "Ada 3 lagi peninggalan kuno yang terbuka." Beritanya, Bai Konggu berniat mengumumkannya besok sore. Pria gendut itu menelan ludah dan berkata, "Hari ini, kami menemukan bahwa pintu masuk ke 3 reruntuhan kuno semuanya ditutup." "Apa?" Ekspresi Bai Konggu dan pria botak di sampingnya berubah. "Pintu masuk 3 reruntuhan kuno yang baru dibuka kurang dari sehari ditutup. Tahukah Anda,
Pintu masuk hanya akan ditutup jika peninggalan di reruntuhan itu diambil. Tapi reruntuhan kuno baru dibuka kurang dari sehari, dan Biro Butian belum mengumumkan beritanya. Siapa yang bisa melakukan ini? Sekalipun Anda bisa masuk, Anda tidak bisa mendapatkan warisan secepat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bai Konggu bertanya dengan suara yang dalam. Kami telah memantau pintu masuk dari 3 reruntuhan kuno. Setelah diselidiki, kami menemukan bahwa ketiga reruntuhan itu semuanya dimasuki oleh seorang pria berbaju hitam, dan kemudian keluar lagi dalam waktu 1 jam. Begitu pria itu kiri, pintu masuk reruntuhan ditutup, jawab pria gendut itu. Ini, bagaimana mungkin? Wajah Bai Konggu semakin terkejut. Orang yang sama secara akurat menemukan lokasi 3 reruntuhan kuno hanya dalam 1 hari, dan memasukinya pada hari yang sama, mewarisinya, lalu pergi. Ini tidak mungkin. Bai tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria gendut itu bertanya sambil melihat Bai Konggu yang terkejut di depannya. Bai Konggu menyentuh janggut putih di dagunya, tidak dapat berbicara beberapa saat. 3 peninggalan kuno yang baru saja dibuka disita oleh orang yang sama hanya dalam beberapa jam, menyebabkan pintu masuk ditutup. Bai Konggu bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana orang ini melakukannya. Anda harus tahu bahwa aturan waktu di sebagian besar reruntuhan kuno berbeda dengan aturan waktu di dunia luar. Jika Anda menghabiskan 1 jam di reruntuhan kuno, mungkin 3 hari atau bahkan seminggu di luar. Dan pria berbaju hitam ini mendapatkan warisan dan meninggalkan reruntuhan kuno setelah kurang dari 1 jam berlalu di luar waktu. Ini juga berarti kemungkinan besar dia hanya menghabiskan 10 menit, atau bahkan beberapa menit, di reruntuhan kuno, dia mendapat warisan internal. Waktu yang singkat, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Mungkinkah orang tersebut pergi tanpa mendapatkan warisan? Tapi dengan cara ini, apa tujuan dia masuk? Apalagi jika tidak diturunkan, mengapa pintu masuk ketiga reruntuhan kuno itu ditutup kembali? Pikiran Bai Konggu berputar cepat, tapi dia tidak bisa memikirkan penjelasan yang masuk akal. Bai tua, pria gendut itu memandang Bai Konggu, menunggu jawaban. Bai Konggu kembali sadar, memandang pria gendut di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu, temukan cara untuk mengetahui identitas dan keberadaan pria berbaju hitam itu. Selain itu, terus pantau situasinya dari 3 reruntuhan. Dipahami, pria gendut itu membungkuk dan bergegas pergi. Orang tua botak itu memandang ke arah Bai Konggu, masih shock, dan bertanya, Bai tua, dengan cara ini, awalnya dijadwalkan untuk mengumumkan reruntuhan kuno besok. Petik 2. Itu hanya bisa dibatalkan, apalagi. Bai Konggu mengerutkan kening. Tuan di atas, akankah? Lelaki tua botak itu bertanya dengan ragu-ragu. Saya harus menemui mereka, kata Bai Konggu. Orang tua botak itu mengangguk, mengingat sesuatu, dan bertanya, Bai tua. Fang Yu itu, apakah kamu ingin mengundangnya? Bai Konggu mengangkat alisnya dan berkata, tentu saja, satu hal termasuk dalam hal yang sama. Saya sangat tertarik dengan Fang Yu ini, jadi tolong undang dia secepat mungkin. Oke, pria tua botak itu dengan lembut membungkuk dan berbalik untuk meninggalkan halaman dalam. Bai Konggu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit biru, lalu menundukkan kepalanya, melihat ke monumen. Tongxian di depannya, mengerutkan kening. Akhir-akhir ini, dunia menjadi semakin gelisah. Apakah ini pertanda, atau... Apa, masih tidak mau bicara? Fang Yu bertanya ketika dia sampai di gua yang dibangun oleh Little Wind Chime, memandang yaks yang dipaku di dinding batu. Yah, aku sangat marah. Xiao Feng berpadu mengayunkan tangannya, menatap tubuh putih keperakan ini. Saat ini, yaks hampir tidak bisa melihat wujud manusia. Namun matanya masih terbuka, dan tubuhnya masih mengeluarkan nafas yang samar. Orang ini tidak mengeluarkan suara atau mengeluarkan darah, tidak peduli bagaimana dia memukulnya. Sungguh, kata Xiao Feng Chaim sambil menghentakkan kakinya dengan marah. Terakhir kali, darah jatuh ke tangannya, dan tak lama kemudian dia disiksa hingga menangis dan meratap serta memohon belas kasihan. Tapi sekarang yaks ini bahkan sudah berhari-hari tidak berteriak, sayang sekali. Terutama hari ini Tuan datang untuk memeriksa. Tuan, beri saya sedikit waktu lagi, saya pasti akan membiarkan dia berbicara. Xiao Feng Chaim menarik sudut pakaian Fang Yu dan berkata, tidak perlu, kata Fang Yu. Tuan, kamu. Xiao Fengling tiba-tiba merasa kedinginan, merasa bahwa dia telah kehilangan kepercayaannya,
dan dia masih melakukan yang terbaik. Yaks ini bukan manusia, tapi hanya boneka. Bahkan jika kamu merobeknya berkeping-keping, ia tidak akan mengeluarkan suara. Fang Yu berjalan menuju Yaks perlahan dan berkata, "Wayang." Xiao Feng Chaim tertegun sejenak, lalu sadar kembali, dan berkata dengan gembira, "Jadi, dia tidak berbicara, itu bukan masalahku." Fang Yu mengabaikan lonceng angin kecil dan langsung berjalan ke arah Yaks. Kalau Yaks itu wayang berarti masih terkendali. Telah dikunci di tempat ini selama berhari-hari, tetapi tidak dapat memperoleh banyak informasi. Tapi Fang Yu yakin orang-orang di belakang Yaks pasti bisa melihat segala sesuatu di depannya melalui penglihatan Yaks. Fang Yu berdiri di depan Yaks, menatap lurus ke arah Yaks. Pada saat ini, garis pandang seolah melewati tubuh Yaks, melewati jarak puluhan ribu kilometer, dan bertemu dengan garis pandang sepasang mata lainnya. "Saya tahu Anda dapat melihat saya, dan Anda seharusnya dapat mendengar apa yang saya katakan." Fang Yu berkata dengan sedikit menyipitkan mata. Yaks tidak berkata apa-apa. "Kamu boleh diam saja, tapi menurutku cepat atau lambat kita akan bertemu," kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu mengulurkan jarinya. Wow, gelombang api tiba-tiba muncul, bergegas menuju Yaks di depan. Bising, terdengar suara panas. Setelah beberapa detik, apinya menghilang. Yaks pun menghilang tanpa jejak. "Tuan, apakah Anda baru saja membakarnya seperti ini?" Ekspresi Xiao Fengling berubah, dan dia berlari ke depan dan bertanya. Karena tidak berbicara, tidak masuk akal untuk menyimpannya. Sebaliknya, sama saja dengan memasang monitor di dalam rumah. Fang Yu berkata, meskipun monitor dapat melihat dalam jangkauan terbatas, masih sangat responsif. Tetapi jika kamu membakarnya, aku akan baik-baik saja, kata Xiao Feng Chaim kesal. "Apakah kamu suka melakukan hal seperti ini?" Fang Yu bertanya sambil menatap Xiao Feng Chaim. "Yah, aku paling suka penyiksaan." Xiao Feng Chin mengangguk dengan berat dan berkata, "Kalau begitu kamu sedikit mesum, jangan terlalu banyak membaca novel membosankan di masa depan." Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Xiao Feng Chaim membeku sesaat, lalu bereaksi, mengejar bulu itu, dan berteriak, aku bukan orang mesum." Setelah insiden keluarga Wang, Fang Yu tinggal di rumah selama 3 hari berturut-turut. Pada hari keempat, seorang pengunjung aneh datang ke rumah Fang Yu. Fang Yu tidak mengizinkannya memasuki mansion, tetapi datang ke gerbang untuk menemuinya. Ini adalah lelaki tua berkepala Mediterania, mengenakan jubah putih. Sebelum Fang Yu muncul, lelaki tua botak itu melihat kedua gerbang batu di depannya dan dinding yang sangat panjang di kedua sisinya, matanya terkejut. Beidou 101, bangunan ini cukup terkenal di utara. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa bangunan ini, sebenarnya adalah kediaman Fang Yu, yang terkenal di Yanxia beberapa hari yang lalu. "Siapa kamu? Apa yang kamu cari?" Pada saat ini, sebuah suara muncul di belakang lelaki tua botak itu. Kulit lelaki tua botak itu berubah dan dia segera menoleh, dan melihat seorang lelaki dengan wajah yang sangat muda, berdiri di belakangnya pada waktu yang tidak diketahui. Orang ini adalah Fang Yu. Dengan nama Rao Donghai gelombang www.novelringan.com gelombang adalah salah satu di akun Guan Tianju. Orang tua botak itu sedikit membungkuk dan berkata, "Berikan pandangan sekilas ke langit." Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, "Apa yang dapat kamu lakukan denganku?" "Lao Bai ingin bertemu denganmu. Aku ingin tahu apakah Tuan Fang bersedia berjalan bersamamu dan melakukan perjalanan." Rao Donghai berkata dengan hormat. Orang tua, Fang Yu pernah bertemu dengan orang tua ini sekali, tapi dia menyamarkan identitas Fang Chengtian. Sekarang, Bai Konggu telah langsung mengirim seseorang untuk datang ke sini. Pasti ada hubungannya dengan keluarga Wang beberapa hari yang lalu. Fang Yu masih peduli dengan monumen abadi di halaman dalam Tianju. "Ya, bisakah kamu pergi sekarang?" Fang Yu tidak berpikir terlalu banyak, dan langsung menyetujuinya. Ini benar-benar mengejutkan Rao Donghai. Dia awalnya mengira segalanya tidak akan berjalan mulus, dan sudah memikirkan banyak cara untuk memikat. Namun tanpa pikir panjang, Fang Yu langsung menyetujuinya. "Ya, Tuan Bai sedang menunggumu di langit." Rao Donghai bereaksi dan berkata, Dalam waktu kurang dari setengah jam, Fang Yu dan Rao Donghai datang ke biro Jutian bersama. Berjalan ke halaman dalam,
Bai Konggu sedang duduk di depan prasasti, di meja kopi, di atas meja ada papan catur. Melihat Fang Yu, Bai Konggu berdiri dan tersenyum. Halo, saya Bai Konggu, penguasa tempat rusak ini saat ini. Bai Konggu memperkenalkan dirinya. Fang Yu pernah melihat Bai Konggu sekali dan berjalan maju secara alami. Kamu mencariku, ada apa? Fang Yu bertanya dengan lugas. Bai Konggu tersenyum tipis dan berkata, sejak kamu datang, jangan khawatir untuk pergi. Ayo kita minum teh dan bermain dua permainan catur. Bukankah menyenangkan berbicara sambil bersenang-senang? Fang Yu melihat papan catur di meja kopi, tersenyum, dan berkata, saya khawatir Anda bukan lawan saya. Bai Konggu juga tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya khawatir kamu terlalu percaya diri. Keterampilan catur saya, seluruh Beidou mungkin tidak dapat menemukan lawan. Fang Yu duduk tepat di seberang Bai Konggu. Bidak catur di papan catur sudah diletakkan, dan secangkir teh hijau diletakkan di sebelahnya. Silakan, pihak merah akan duluan. Bai Konggu berkata sambil memberi isyarat. Fang Yu mengangguk dan pergi. Berdiri di depan gerbang halaman dalam, Rao Donghai sedikit terkejut saat melihat kedua orang yang fokus bermain catur. Keduanya jelas pertama kali bertemu, tetapi mereka terlihat akrab seperti teman lama. Wajah Fang Yu terlihat muda, namun perkataan dan sikapnya cukup dewasa. Rao Donghai diam-diam berjalan di belakang Bai Konggu dan menonton pertandingan. Sejak pertandingan pertama, keduanya tidak banyak berkomunikasi, mereka hanya bermain catur. Namun setelah melihat situasi di papan catur, Rao Donghai tampak terkejut. Bai Konggu, sebenarnya dirugikan. Ini adalah situasi yang sangat jarang terjadi. Kata-kata yang diucapkan Bai Konggu sebelumnya bukanlah kata-kata yang menyombongkan diri. Dalam hal keterampilan catur, seluruh Beidou tidak dapat menemukan tandingannya, dan itu tidak terkalahkan. Namun kini, Bai Konggu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Rao Donghai menganggapnya serius. Setiap gerakan selanjutnya, serangan Fang Yu bahkan lebih sengit, dan setiap gerakan yang dia lakukan membuat Bai Konggu merasa tidak nyaman, dan dia hanya bisa meninggalkan putranya untuk menyelamatkan permainan. Namun akibat dari hal tersebut adalah perlahan-lahan akan terkikis hingga diperintahkan. Rao Donghai awalnya berpikir bahwa Bai Konggu akan memiliki kesempatan untuk kembali, tetapi situasi sebenarnya adalah sejak melawan arah angin, Fang Yu tidak pernah memberinya kesempatan, dan menggigit komandan selangkah demi selangkah, tanpa mengungkapkan sedikit pun kekurangannya. Permainan catur ini hanya memakan waktu kurang dari 10 menit dan berlangsung cukup cepat. Bai Konggu dikalahkan sepenuhnya. Rao Donghai menatap Fang Yu, matanya semakin terkejut. Prestasinya dalam catur memang kalah jauh dengan Bai Konggu, namun sebagai penonton, ia masih bisa melihat situasi dengan jelas. Dalam permainan tadi, dia yakin Bai Konggu tidak mengeluarkan air. Fang Yu mampu mengalahkan Bai Konggu dalam permainan catur. Hehe, aku sudah terjebak sejak awal permainan ini. Bai Konggu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, ku bilang, kamu bukan lawanku dalam catur, kata Fang Yu. Satu permainan lagi. Bai Konggu berkata tanpa mengaku kalah. Selanjutnya, Fang Yu dan Bai Konggu memainkan 3 set berturut-turut. Sama seperti situasi di set pertama, selama Fang Yu berada di atas angin, seluruh set akan berakhir. Bai Konggu tercengang dan bahkan tidak bisa menemukan harapan untuk menang. Usai memainkan 4 game tersebut, Bai Konggu menyeka keringat halus yang keluar dari keningnya. Sejujurnya, dia tidak memainkan 2 game pertama dengan serius. Namun setelah kalah 2 set berturut-turut, di 2 set berikutnya, ia sangat fokus dan serius. Tapi saat ini, dia menyadari. Ternyata tidak masalah apakah dia menganggapnya serius. Jalur catur Fang Yu menahannya sampai mati. Di depan Fang Yu, langkah selanjutnya sepertinya sudah terlihat jelas. Jangan bermain lagi, jika kamu terus bermain, kamu bisa kehilangan nyawa karena ragu. Fang Yu mengangkat kakinya, menyesap teh, dan tersenyum. Ada sedikit sarkasme dalam kata-kata Fang Yu, tapi Bai Konggu tidak bisa membantahnya sama sekali. Dalam 4 game pertama, dia kalah telak. Saya mencari Anda untuk memastikan satu hal, kata Bai Konggu, tidak lagi terjerat dalam permainan. Fang Yu menoleh dan melihat ke tablet batu di samping. Apakah Anda ingin bertanya kepada saya apakah separuh nama pada prasasti Tongxian ini ada hubungannya dengan saya? Fang Yu bertanya. Bai Konggu terdiam sesaat, lalu menjawab, ya.
Aku seharusnya menanyakan pertanyaan ini padamu, bukan? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, saya pikir Anda mungkin bisa menaiki monumen surgawi ini, kata Bai Konggu. Anda harus memberitahu saya apa artinya berada di monumen ini. Fang Yu menyesap tehnya lagi dan berkata dengan ringan. Sesuai dengan namanya, Monumen Tongxian, jalan menuju keabadian. Bai Konggu berdiri, membawa tangannya di punggung, dan menatap tablet batu di depannya. Menurut pemahaman saya, memiliki nama di Monumen Tongxian juga berarti orang ini memiliki peluang besar untuk terbang menjadi peri. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu sedikit menyipit. Punya peluang besar untuk menjadi peri. Atas dasar apa Tugu Batu ini sampai pada kesimpulan seperti itu? Terlebih lagi, di era ini, di mata Fang Yu, tidak ada yang bisa mencapai keabadian. Aura antara langit dan bumi tidak mampu lagi mendukung penampakan makhluk abadi. Jika nama ini merujuk pada saya, mengapa hanya ada setengahnya? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, lihat nama-nama di atas, semuanya lengkap. Ini juga yang menjadi keraguan saya. Bai Konggu berkata, masuk akal bahwa hal ini tidak akan terjadi pada Monumen Tongxian. Nama apapun di monumen itu sudah lengkap. Mendengarkan apa yang dikatakan Bai Konggu, Fang Yu tiba-tiba menyadari bahwa di bawah setengah namanya. Karakter-karakter ini bukanlah kata-kata yang dikenali, tetapi ketika Fang Yu melihat rangkaian karakter ini, dia merasa bisa dimengerti. Da Zhao Mo Si Huang. Fang Yu tanpa sadar membaca rangkaian karakter ini. Apa yang kamu bicarakan? Telinga Bai Konggu sensitif dan langsung menoleh. Dia melihat garis pandang Fang Yu, dan dia mengunci karakter tersebut di bagian bawah Monumen Tongxian. Bisakah kamu memahami karakter-karakter ini? Bai Konggu bertanya dengan ekspresi terkejut. Fang Yu mengerutkan kening, bingung. Karakter-karakter ini tampak asing, tetapi dia dapat membacanya, dan secara tidak sadar berpikir bahwa itu adalah bacaan yang benar. Bagaimana kabarnya? Karakter ini adalah sebuah nama, baru muncul di tablet Tongxian baru-baru ini. Bai Konggu berkata, jika Anda dapat memahaminya, sebaiknya Anda menuliskannya dan biarkan saya melihatnya. Petik 2 titik. Kamu membawa kertas dan pulpen, aku akan mencoba menuliskannya, kata Fang Yu. Bagus. Bai Konggu memandang Rao Donghai di belakang. Setelah beberapa saat, Rao Donghai datang membawa pena dan selembar kertas kosong. Fang Yu mengambil pena dan melihat sekilas rangkaian karakter di tablet Tongxian lagi. Kemudian, dia secara alami mengubahnya menjadi kata-kata saat ini. Da, Zhao, Mo, Si, Huang. 5 karakter sesuai dengan 5 karakter ini. Melihat 5 kata ini, Bai Konggu dan Rao Donghai saling berpandangan, mata mereka dipenuhi keraguan. Da Zhao Mo Si Huang. Apakah ini nama seseorang? Sama sekali tidak terlihat seperti itu. Fang Yu juga melihat 5 karakter yang ditulis tangannya sendiri, dan juga menunjukkan ekspresi bingung. Dia tidak tahu apa yang diwakili oleh kelima kata ini. Namun 5 kata ini ditulisnya lagi. Perasaan ini cukup aneh. Seolah-olah ada kekuatan di tubuhnya yang mendorongnya untuk mengenali 5 karakter gelombang www.novelhall.com gelombang dan menuliskannya. Tuan Fang, apa arti kelima kata ini? Apakah itu nama seseorang? Bai Konggu memandang Fang Yu dan bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tetapi jika Anda melihat peringkat Sky Game, seharusnya hanya ada nama dan tidak ada hal lain. Petik 2 titik. Ya, Bai Konggu mengangguk. Kalau begitu perlakukan itu sebagai sebuah nama. Da Zhao Mo Si, ini adalah nama belakang orang tersebut, dan Huang di belakang adalah namanya. Fang Yu menganalisis, meskipun kedengarannya aneh, itu seharusnya sebuah nama. Saya juga ingin bertanya, karena Tuan Fang dapat memahami karakter-karakter ini, bisakah dia memberitahu kami karakter apa ini? Bai Konggu bertanya lagi. Fang Yu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, saya tidak tahu. Anda bisa menerjemahkannya, kenapa Anda tidak tahu teksnya seperti apa? Namun dipikir-pikir lain, Bai Konggu mengira Fang Yu sengaja tidak mengatakannya. Ini normal. Bagaimanapun, dia dan Fang Yu baru bertemu hari ini. Karakter-karakter ini mungkin terkait dengan privasi tertentu, dan itu normal. Saya harus menyalin kembali 5 karakter ini, kata Fang Yu, lalu menulis di kertas putih sesuai dengan karakter di tablet Tongxian. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu, kata Fang Yu sambil memasukkan kertas putih itu ke dalam saku celananya. Oke,
Bai Konggu mengangguk dan memberi isyarat kepada Rao Donghai untuk mengantarnya pergi. Biarkan saja Fang Yu pergi. Sepertinya saya belum menanyakan informasi apapun. Rao Donghai tertegun sejenak, tapi masih berbalik untuk mengusir Fang Yu. 5 menit kemudian, ketika Rao Donghai kembali ke halaman dalam, dia melihat Bai Konggu, mengambil selembar kertas putih lagi, dan menuliskan 5 kata Dazhao Mo Si Huang, Lao Bai, kita belum menanyakan apapun, jadi biarkan Fang Yu pergi seperti ini. Rao Donghai masih menanyakan keraguannya. Saya sudah menanyakan semua yang bisa saya tanyakan, apalagi yang bisa saya tanyakan. Bai Konggu mengambil kertas putih itu dan meletakkannya di bawah sinar matahari untuk mengamatinya dengan cermat. Namun dengan 5 karakter besar ini, bagaimanapun Anda melihatnya, Anda tidak dapat melihat karakter dari celahnya. Lao Bai, menurutmu apakah separuh nama di Monumen Tongxian adalah Fang Yu? Rao Donghai bertanya. Bai Konggu meletakkan kertas putih di tangannya, menoleh untuk melihat Rao Donghai, menyipitkan matanya dan berkata, aura dasar kultivasi di tubuhnya, hanya periode pemurnian Qi. Tapi dia bisa menghancurkan semua yang kuat raja saja, ini aneh, baru saja dikonfirmasi, setengah dari namanya, kemungkinan besar memang begitu. Pikirkan baik-baik, siapa di antara orang-orang di Monumen Tongxian ini yang bukan orang aneh? Mungkin langkah pertama untuk menjadi abadi adalah menjadi orang aneh. Haha, Bai Konggu tersenyum, menggelengkan kepalanya lagi, dan berjalan ke ruang dalam dengan membawa kertas putih. Hanya Rao Donghai yang tersisa di halaman, tampak kosong. Kecuali Fang Yu, dia belum melihat siapapun di Monumen Tongxian, dan tidak dapat memahami kata-kata Bai Konggu. Monumen Tongxian, setengah nama. Sejujurnya, Fang Yu tidak peduli dengan apa yang disebut prasasti ini, atau separuh namanya, apakah itu dia atau bukan. Karena dia sangat yakin dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menjadi peri. Tepatnya, gagasan menjadi peri telah sepenuhnya ditinggalkan sejak Fang Yu berusia 20-an. Pada saat itu, dia telah berlatih selama hampir 10 tahun, dan dia belum menembus masa pemurnian Qi. Sejak saat itu, dia tahu bahwa dia bukanlah materi untuk menjadi abadi. Sebab, seorang biksu yang benar-benar memiliki kualifikasi menjadi abadi bahkan tidak membutuhkan waktu setengah tahun untuk menembus masa pemurnian Qi. Di dunia sekarang ini, aura menjadi sangat tipis. Belum lagi yang abadi, hanya biksu biasa dalam tahap transformasi, semuanya menjadi satu di antara sejuta. Fakta yang dialami secara pribadi oleh Fang Yu tidak dapat diubah oleh apa yang disebut Monumen Tongxian. Tentu saja, Fang Yu yakin Monumen Tongxian memiliki standar tertentu. Jika nama-nama di prasasti itu adalah orang terkuat di dunia, itu masuk akal. Sekarang, yang lebih dipedulikan Fang Yu adalah rangkaian karakter dan 5 karakter yang dia terjemahkan secara misterius. Kekurangan Dazhao Mo, apakah ini sebuah nama? Fang Yu berjalan pulang sepanjang perjalanan, berpikir untuk kembali, mencari beberapa buku kuno di paviliun kitab suci Tibet, untuk melihat apakah dia dapat menemukan kata-kata yang mirip dengan rangkaian karakter di tablet Tongxian. Dengan cara ini, Fang Yu berjalan kembali ke pintunya. Saat ini, berdiri di depan gerbang adalah sekelompok orang berjubah hijau, dengan tulisan, Lin tercetak di dada kiri mereka. Melihat sekelompok orang ini, Fang Yu mengerutkan kening. Siapa yang kamu cari? Fang Yu melangkah maju dan bertanya. Salah satu pria di kelompok ini mengubah ekspresinya saat melihat Fang Yu. Kemudian dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, kamu, apakah kamu Fang Yu, Tuan Fang? Saya Fang Yu, jawab Fang Yu. Ini, benar-benar tempat tinggalmu, Tuan Fang. Pria itu berkata sambil tersenyum, saya berasal dari keluarga Lin dan nama saya Lin Zhengqiong. Lin, bagaimana kamu menemukannya? Di sini, Fang Yu bertanya, sedikit mengernyit. Itu adalah alamat yang diberikan kepadaku oleh seorang teman yang kukenal. Aku datang ke sini karena aku ingin, kata Lin Zhengqiong hampir datar. Tidak peduli apa yang ingin kamu bicarakan denganku, aku tidak tertarik, kembalilah. Fang Yu menyela Lin Zhengqiong dan berjalan ke gerbang. Orang-orang dari keluarga ini menggunakan jari kaki mereka untuk berpikir dan mengetahui apa yang ingin mereka bicarakan. Fang Yu sekarang sangat ingin mencari font aneh itu, dan dia sedang tidak berminat untuk berbicara dengan sekelompok orang ini. Tuan Fang, tolong beri saya waktu, kata Lin Zhengqiong cepat. Melihat penampilan ayahnya yang rendah hati dan menyanjung, Lin Zilan mengerutkan kening dan wajahnya tampak seperti es.
Ku bilang, aku tidak tertarik, kata Fang Yu tidak sabar. Saat ini, dia merasakan ledakan momentum yang tiba-tiba di belakangnya. Niat pedang yang ganas muncul dari belakang. Oke, Fang Yu terkejut, berbalik, dan melihat seorang gadis cantik berjalan keluar dari keluarga Lin. Mengenakan jubah hijau, dia memegang pedang panjang dengan cahaya perak samar di tangan kanannya, menunjuk lurus ke arah Fang Yu. Apa maksudnya ini? Kesal hingga marah. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, saya mendengar bahwa ilmu pedang Anda sangat kuat, saya ingin menantang Anda. Lin Zilan berkata dengan dingin. Tantang aku. Fang Yu tercengang lagi. Gadis ini, pastinya bukan masalah otaknya. Mereka, keluarga Lin, pasti pernah mendengar tentang Fang Yu karena kejadian di keluarga Wang beberapa hari lalu. Sekarang dia tahu itu, gadis ini berani menantangnya. Drama apa yang dinyanyikan ini? Tidak, tidak, tidak. Tuan Fang, Zilan tidak bermaksud seperti itu, dia hanya ingin berbicara tentang ilmu pedang denganmu. Sama sekali tidak ada niat untuk menyinggung. Wajah Lin Zengqiong berubah drastis dan dia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ilmu pedang. Fang Yu mengerutkan alisnya semakin dalam, aku tidak tertarik berkomunikasi dengan gadis seperti itu, kembalilah. Setelah berbicara, Fang Yu melirik Lin Zilan, mengabaikan pedang yang diarahkan padanya, berbalik lagi, dan berjalan menuju Simen. Saat Fang Yu mendekat, Simen sepertinya merasakan sesuatu dan perlahan membuka. Lin Zengqiong ingin memanggil Fang Yu untuk berhenti, tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Lin Zilan hendak bergerak. Lin Zengqiong hanya merasakan jantungnya berkontraksi tajam, dan seseorang melompat, menekan pedang panjang di tangan Lin Zilan. Kamu gila, Lin Zengqiong membiru karena marah dan bertanya dengan suara rendah. Lin Zilan tidak berbicara, matanya tertuju pada Fang Yu yang berjalan menuju gerbang, sampai Simen perlahan menutup. Ketika Simen benar-benar tertutup, Lin Zilan membuang muka. Wajah Lin Zengqiong sulit dilihat secara ekstrim saat ini. Dibutuhkan segala macam hubungan untuk menemukan kediaman Fang Yu, tetapi tujuannya tidak tercapai, dan bahkan memiliki efek kontraproduktif. Dia tidak pernah menyangka Lin Zilan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menunjuk ke arah Fang Yu. Apakah kamu tidak mengizinkan aku bertukar kendo dengannya? Lin Zilan tidak bergeming karena omelan itu. Dalam kognisinya, apa yang disebut komunikasi kendo secara alami didasarkan pada pedang. Apakah tidak mungkin untuk duduk dan minum teh? Kamu, kembali dulu, aku akan bicara denganmu setelah aku kembali. Lin Zengqiong gemetar karena marah. www.novelringan.com berkata. Setelah aku kembali, aku harus pergi berlatih, tidak ada waktu untuk berbicara denganmu. Lin Zilan selesai berbicara, berbalik dan pergi. Lin Zengqiong melihat Lin Zilan pergi, matanya memerah karena marah. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Kembali, Lin Zengqiong berteriak dengan marah pada penjaga keluarga Lin yang berdiri di samping. Fang Yu kembali ke rumah dan segera terjun ke paviliun kitab suci Tibet. Dia meminta Xiao Fengling untuk menemukan semua buku tentang font, dan kemudian membacanya satu persatu, berharap menemukan font yang sama atau mirip dengan rangkaian karakter di monumen Tongxian. Hanya dengan mengetahui sumber fontnya dia dapat mengetahui mengapa dia mengetahui rangkaian karakter ini. Dalam proses membolak-balik buku kuno, waktu berlalu dengan cepat. Fang Yu basah kuyup di semak-semak selama 3 hari berturut-turut, tetapi dia tidak dapat menemukan informasi apapun. Belum lagi menemukan font yang sama, bahkan tidak mirip. Tuan Fang, Tuan Zhengze sedang mencari Anda. Suara Ye Sengsui terdengar di telinga Fang Yu. Fang Yu kemudian mengeluarkan karakter di langit, menoleh untuk melihat Ye Sengsui, dan berkata bahwa dia masuk. Setelah beberapa saat, melihat buku-buku berat bertumpuk di depan Fang Yu, mata Zhengze berkilat kaget. Tuan Fang, guru meminta saya untuk mengingatkan Anda bahwa kompetisi 100 sekte telah dimulai, kata Zhengze. Kompetisi 100 sekte, ekspresi Fang Yu kaget, dan matanya menjadi tajam. Dia telah terkubur di lautan buku akhir-akhir ini, dan hampir melupakannya. Apakah ini sudah dimulai? Fang Yu bertanya dengan suara yang dalam. Pagi hari adalah upacara pembukaan dan pengundian, pertandingan sore resmi dimulai. Zhengze melihat ke arah waktu dan berkata, ini jam 2 siang, dan kompetisi seharusnya sudah dimulai. Di mana itu? Fang Yu bertanya lagi. Sen Wutai, kata Zhengze. Fang Yu mengeluarkan peta ibu kota utara,
menemukan lokasi persis platform Shenwu, dan kemudian mengaktifkan cincin halus. Ketika Fang Yu hendak pergi, Ye Sengshui mengertakkan gigi dan bertanya, "Tuan Fang, Zinan dan saya bisa pergi ke teras Shenwu." Sebelum mereka selesai berbicara, Fang Yu dan Zheng Ze menyalakan lampu, mereka menghilang. Ye Sengshui tertegun sejenak, kesal pada matanya yang indah. Setelah memikirkannya, dia berbalik dan meninggalkan paviliun kitab suci Tibet. Beidou, teras Shenwu. Ini adalah platform seni bela diri terbesar di ibu kota utara dan bahkan sepanjang musim panas, didedikasikan untuk mengadakan berbagai konvensi seni bela diri berskala besar. Besar kecilnya platform kompetisi tidak hanya tercermin pada platform kompetisi, tetapi juga pada kursi penonton di sekitarnya. Mirip dengan lapangan sepak bola biasa, auditorium ini dapat menampung hampir 50.000 penonton. Saat ini, auditorium hampir penuh. Kompetisi 100 sekte adalah acara akbar 10 tahun sekali. Oleh karena itu, meski sekte pencaksilat sedang mengalami kemunduran, namun tetap menarik banyak penonton. Karena Baizhong Dabi tidak memiliki banyak publisitas di ibu kota utara, sebagian besar penonton yang datang untuk menonton pertandingan tersebut berasal dari daerah lain. Di antara mereka, sebagian besar adalah seniman bela diri independen, beberapa adalah anak-anak sekte, dan sangat sedikit berasal dari berbagai keluarga seni bela diri. Mereka sengaja melakukan perjalanan jauh ke ibu kota utara, selain untuk mendukung sekte di daerahnya sendiri, tapi juga untuk melihat kekuatan sekte di daerah lain. Bagaimanapun, ini adalah acara akbar setiap 10 tahun sekali. Saat ini, mata seluruh penonton tertuju pada panggung kompetisi, kedua kubu saling bertarung. Dalam kompetisi ini, sekte baru Istana Xian dari wilayah tengah akan bermain melawan sekte lama terkenal dari barat daya, Hong Tianzong. Murid elit yang dikirim oleh kedua sekte sudah berdiri di panggung seni bela diri. Di pihak Hong Tianzong, dia tampak seperti pria berusia 30-an. Murid yang diutus oleh Istana Xian adalah seorang murid perempuan. Dengan penampilan muda dan wajah yang baik. Hanya saja jika dilihat dari kejauhan, Anda akan menemukan bahwa murid perempuan ini mengeluarkan udara abu-abu yang samar. "Namaku Jiang Xiaolong, saudari, dan kakakku akan berusaha menjadi lebih ringan dan menjagamu." Pria itu berkata sambil tersenyum sembrono. Jiang Xiaolong tidak memperhatikan sekte Istana Xian yang kurang dikenal. Sebelum turun ke lapangan, gurunya menyuruhnya bersikap kejam, menunjukkan kekuatan Hong Tianzong. Jiang Xiaolong bahkan lebih bahagia ketika dia melihat bahwa murid lawannya adalah seorang murid perempuan yang cantik dan tampak muda. Saat ini, dia tidak hanya mampu menunjukkan kekuatan Hong Tianzong, tetapi juga menjadi seorang pria sejati. "Kakak, siapa namamu?" Jiang Xiaolong bertanya. "Dentang." Saat ini, wasit di sebelahnya sudah membunyikan bel pertandingan. Jiang Xiaolong tidak bergerak sama sekali, masih mempertahankan postur santai dan bahagia, menunggu jawaban pihak lain. Tapi saat ini, wanita di seberangnya bergerak. Wow, dia menendang kakinya, dan dia tampak seperti hantu, meninggalkan bayangan di udara. Nafas yang kuat datang. Jiang Xiaolong hanya merasakan hawa dingin di lehernya, wajahnya berubah drastis, dan dia ingin menghindar. Retakan, namun detik berikutnya, dia tidak bisa bergerak lagi. Rintik, Jiang Xiaolong meronta, ekspresinya masih membeku di saat-saat ngeri. Melihat adegan tersebut, penonton pun terdiam. Tidak ada yang mengira duel ini akan berakhir begitu tragis dalam situasi secepat ini. Sebelum pertandingan, banyak orang mengira itu adalah duel dengan disparitas yang besar. Tentu saja, hasil saat ini juga mencerminkan disparitas kekuatan, namun targetnya terbalik. Murid perempuan dari Istana Xian ini membunuh Jiang Xiaolong, murid dalam dari Hong Tianzong, dengan satu pukulan, dan memenangkan game pertama. Kerumunan penonton merasa merinding saat melihat mayat yang kehilangan akal dan masih menyemburkan darah. Ini terlalu brutal. Meskipun kompetisi besar ratusan sekte membuat semua sekte menandatangani status hidup dan mati, mereka diizinkan untuk membunuh di panggung seni bela diri. Namun nyatanya, tidak banyak sekte yang benar-benar saling membunuh. Lagi pula, tidak perlu melakukan segalanya, dan tidak perlu membentuk musuh yang mematikan bagi sekte tersebut. Namun sekte baru Istana Xian ini tidak segan-segan membunuh lawannya. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang pendekatan ini, untuk sekte baru, jelas bukan hal yang baik. Dengan begitu banyak sekte yang hadir,
mereka semua menyaksikan ini terjadi dengan mata kepala mereka sendiri. Istana Xian kejam sekali, siapa yang ingin menjalin hubungan persahabatan dengan Istana Xian? Sialan, sialan, di pihak Hong Tianzong, pemimpin dari pemimpin tersebut memiliki wajah pucat, dan dahinya sangat marah hingga dahinya muncul. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Xiaolong akan dikalahkan begitu cepat, dan dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Hong Tianzong dan Istana Xian tidak punya dendam, mengapa pihak lain ingin membunuh? Namaku Xiu Mei. Di panggung seni bela diri, murid perempuan dari Istana Xian mengulurkan tangannya untuk dengan lembut mendorong mayat tanpa kepala itu hingga kaku di tempatnya. Mayatnya jatuh ke tanah, di bagian leher yang patah, darah masih berceceran. Dan Xiu Mei telah berbalik dan berjalan menuruni panggung. Mata penonton menatapnya lekat. Hanya dengan melihat wajah Xiu Mei, sulit membayangkan metodenya akan begitu kejam. Saya melihat Xiu Mei perlahan berjalan kembali ke situs milik Istana Xian. Dan tempat itu, kosong. Istana Xian hanya mengirim murid perempuan seperti itu. Fang Yu dan Zheng Ze datang ke platform Shenwu, tetapi tidak menemukan tempat. Mereka langsung duduk di tangga lorong di bagian atas auditorium. Ketika mereka tiba, Xiu Mei baru saja mengundurkan diri. Keduanya hanya bisa melihat mayat tanpa kepala di atas panggung. Saat ini sudah ada penjaga di panggung untuk membersihkan. Istana Xian di wilayah tengah, melawan Hong Tianzong di barat daya. Di game pertama, Istana Xian menang. Kali ini, wasit menggunakan suaranya yang menyebalkan untuk berbicara dengan lantang. Istana Api Ungu. Mendengar tiga kata ini, mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi seluruh platform Shenwu. Dengan hampir 50.000 penonton yang hadir, ditambah berbagai tim sekte yang berpartisipasi dalam 100 kontes ini, jumlahnya cukup besar. Sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Fang Yu. Pada saat yang sama, Fang Yu menatap sisi kiri bawah platform kompetisi, di mana hanya ada satu wanita yang berdiri. Di depan setiap venue terdapat tanda, dan tiga karakter pada tanda tempat wanita ini berada adalah Istana Xian. Hanya melihat satu orang, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya dingin. Kompetisi 100 sekte hari ini, Istana Xian mengirim wanita ini. Kesadaran ilahi menyebar ke seluruh teras Shenwu, kecuali wanita ini, memang tidak ada aura kedua yang berhubungan dengan Istana Xian yang ditemukan. Fang Yu tidak terburu-buru, mengetahui bahwa Istana Xian telah didirikan kembali, dia tidak terburu-buru melakukan apapun, hanya menunggu hari ini. Istana Xian ingin menggunakan perbandingan hebat ratusan sekte untuk menjadi terkenal di musim panas. Fang Yu akan menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan sisa-sisa Istana Xian merasakan perasaan jatuh dari surga ke neraka. Fang Yu mengecilkan kesadarannya dan menguncinya di tubuh Xiu Mei. Wanita ini seharusnya merupakan sisa-sisa tahun ini, tapi tubuhnya, selain aura unik Istana Xian, sepertinya ada kekuatan lain. Fang Yu mengerutkan kening, menatap sosok Xiu Mei. Meski jaraknya cukup jauh, Fang Yu masih bisa melihat gas samar keluar dari tubuh wanita ini, yang tampak berwarna abu-abu. Apa ini? Berdasarkan pemahamannya tentang Istana Xian, tidak ada teknik sihir di sekte mereka yang bisa mengeluarkan nafas seperti itu. Setelah memikirkannya, Fang Yu membuka mata wawasan dan mempersempit visinya. Kemudian, dalam visinya, wanita ini menjadi kumpulan dari berbagai hukum. Gas abu-abu di permukaan terlihat sangat jelas di bidang penglihatan. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari ada bola kecil di posisi otak wanita itu. Setelah bidang penglihatan diperbesar lagi, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah bola abu-abu. Saat ini, bola abu-abu berputar perlahan. Bola abu-abu ini adalah sumber udara abu-abu di tubuhnya. Fang Yu berkata dalam hatinya, pertandingan kedua, siap dimulai. Tolong kirimkan murid dari kedua sisi. Suara wasit bergema di antara penonton. Saat ini, platform kompetisi yang berlumuran darah telah dibersihkan. Xiu Mei keluar dari Istana Xian lagi, melompat ke panggung seni bela diri, berdiri tegak, dan terlihat tenang dan acuh tak acuh. Kerumunan penonton memandang wanita ini, dan merasa merinding. Hati wanita ini kejam, dan sosok mungil serta penampilannya yang manis, membentuk kontras yang tajam. Setelah Xiu Mei muncul di atas panggung, Hong Tianzong tidak memiliki siapapun di atas panggung. Wasit datang langsung ke lapangan Hong Tianzong dan menanyakan situasinya. Tolong segera kirim seseorang ke panggung.
kata wasit dengan sungguh-sungguh. Pemimpin dari pemimpin itu memiliki wajah pucat dan mengamati murid-murid di belakang. Kelompok murid ini semua menundukkan kepala dan tidak mau muncul. Akhir tragis Jiang Xiaolong membuat mereka takut. Dengan kekuatan Jiang Xiaolong, belum lagi peringkat pertama dalam tim, setidaknya juga keberadaan tiga besar. Tapi Istana Xian, murid perempuan, membunuhnya dengan satu pukulan. Tidak ada yang mau mengambil nyawanya untuk kompetisi seperti itu. Saya memberi Anda 10 detik untuk memikirkannya. Jika Anda tidak mendapat jawaban, saya akan menganggapnya sebagai penyerahan diri Anda. Wasit menatap pemimpin tim Hong Tianzong dan berkata, pemimpin tim mengamati murid-murid di belakang lagi, dan ingin berbicara. Tetapi semua murid tetap menundukkan kepala, dan semua orang berani mengambil inisiatif untuk bertanya. Pemimpin dari pemimpin itu memiliki wajah pucat, dan akhirnya tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah sulaman buah plum di panggung kompetisi, matanya memerah. Istana Xian, dia mengingatnya. Saat kembali kali ini, dia harus melaporkan seluruh masalah ini kepada Master Sekte dan mencantumkan Istana Xian sebagai musuh bebuyutannya. 10 detik telah tiba, wasit berkata, tubuhnya melompat dan naik ke udara. Zhen Qi menguatkan, Hong Tianzong menyerah pada tes putaran kedua. Bai Zong mengalahkan putaran pertama putaran kedua, dari Istana Api Ungu di wilayah tengah, kemenangan. Berita ini menyebar ke seluruh Shen Wutai. Ah, akui saja kekalahan. Kupikir Hong Tianzong akan mengirimkan murid terkuat untuk membalaskan dendamnya di ronde kedua. Petik 2. Ini terlalu menakutkan, meskipun satu orang terbunuh, tapi kamu juga harus berjuang keras. Bukankah murid perempuan itu sekuat itu? Ngomong-ngomong, kalau itu aku, mustahil bagiku untuk menelan nada ini. Aku akan membunuh begitu aku muncul. Ini sudah menjadi musuh yang mematikan. Cukup banyak penonton yang meragukannya. Fang Yu mengerutkan kening saat mendengar hasilnya. Awalnya, dia ingin memanfaatkan kompetisi ini untuk melihat seberapa besar kekuatan sisa Istana Xian yang telah dicapai. Tapi saya tidak memikirkannya, Hong Tianzong langsung mengalah. Di babak pertama game ketiga, San Hezong di wilayah Jiangnan akan bermain melawan Damomen di wilayah Barat Laut. Mohon bersiap untuk mengirim murid ke pengadilan. Ada begitu banyak orang, dan mereka pada dasarnya adalah pejuang. Zheng Ze di samping melihat sekeliling dan berkata, berbeda dengan dunia sekuler, dunia pencaksilat jarang memiliki kegiatan yang dapat mengumpulkan seniman bela diri sebanyak itu. Namun, kompetisi 100 sekte yang diadakan setiap 10 tahun sekali mempertemukan para pejuang dari berbagai daerah di musim panas. Tanpa diduga, persaingan antar sekte akan menarik perhatian banyak orang. Zheng Ze bukan anak sekte, dan dia juga yang pertama kali datang ke tempat kompetisi 100 sekte. Jumlah orang di depannya kaget. Fang Yu tidak berbicara, tetapi melihat ke arah lain dari platform kompetisi. Dia baru saja melepaskan akal sehatnya dan ingin menemukan sisa-sisa Istana Xian, tetapi dia menemukan dua sosok yang dikenalnya. Mereka juga ada di sini. Aku akan turun dan bertemu seorang teman. Fang Yu berkata pada Zheng Ze. Petik 2. Oke, Zheng Ze membeku sejenak dan menjawab. Di sisi kiri platform kompetisi, terdapat sebuah venue kecil di tengah area dari gerbang tengah area Huaibei. Tanda di depan tempat ini juga terdiri dari 3 kata, Istana Frosthan. Tuan, bukankah maksud Anda sekte-sekte besar sangat ramah? Mengapa murid Istana Xian langsung membunuh begitu dia datang ke pengadilan? Liu Lianxia bertanya dengan rasa takut yang masih ada. Su Lengyun mengenakan jubah putih pucat, dan rambut birunya yang dipotong pendek telah tumbuh hingga ke bahunya. Keberadaan dirinya dan Liu Lianxia telah menjadi pemandangan kawasan ini. Keempat penjuru terus-menerus menampilkan berbagai pemandangan dan tatapan. Mendengar pertanyaan Liu Lianxia, Su Lengyun beberapa saat tidak tahu harus menjawab apa. Masuk akal jika sekte lintas daerah tersebut tidak memiliki kontak satu sama lain pada hari kerja, apalagi menimbulkan permusuhan. Mulai dari sini, berbagai sekte akan berusaha kembali berkompetisi, dan umumnya tidak akan melakukan gerakan berat, cukup klik dan berhenti. Namun murid perempuan Istana Xian langsung membunuhnya. Meskipun aturan turnamen 100 sekte gelombang www.novelringan.com gelombang mengizinkan pembunuhan. Tetapi ketika kedua sekte tidak memiliki permusuhan, siapa yang akan melakukannya? Tuan, jika giliran kita bermain nanti,
pihak lain juga akan membunuh. Apa yang harus saya lakukan? Liu Lianxia berkata pada dirinya sendiri ketika Su Lengyun tidak berbicara. Petik 2. Jangan khawatir, itu hanya sebuah contoh. Su Lengyun menghibur. Hah, itu semua kesalahan yang bermarga Zhao. Kita harus berpartisipasi dalam kompetisi berdarah ini atas nama wilayah Huaibei dari Frost Cold Palace, jika tidak, di mana kita akan? Su Lengyun mengulurkan tangannya untuk menutupi mulut Liu Lianxia, dan berbisik pelan, bicaralah sedikit lebih keras, tim wasit akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Aku hanya tidak senang. Dengan begitu banyak sekte di Huaibei, lelaki tua Zhao ini harus memilih salah satu sekte kita yang semuanya adalah murid perempuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dia harus berhati-hati, dan dia menyebutnya baik untuk kita. Liu Lianxia tanpa halangan, melanjutkan. Su Lengyun tampak tak berdaya. Mengapa kamu begitu berani? Saat ini, sebuah suara datang dari samping. Ekspresi Liu Lianxia dan Su Lengyun berubah. Mereka menoleh dan melihat ke samping. Kakak Yu, melihat penampilan Fang Yu, mata Su Lengyun berbinar dan langsung berjalan menuju Fang Yu. Liu Lianxia juga terkejut saat melihat Fang Yu. Dia dan Fang Yu sudah lama tidak bertemu. Kakak Yu, kenapa kamu ada di sini? Su Lengyun berjalan ke arah Fang Yu, dengan senyum yang menyenangkan, dan bertanya dengan beberapa keraguan. Datanglah untuk menangani sesuatu, dan kemudian aku menemukan kamu ada di bawah, kata Fang Yu. Berurusan dengan banyak hal, Su Lengyun masih memiliki keraguan di matanya, tapi tidak bertanya. Fang Yu, kamu datang tepat. Liu Lianxia memandang Fang Yu dengan kilasan inspirasi di benaknya dan berlari dengan penuh semangat.